Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang penanganan surat masuk. Materi yang akan kita bahas seputar apa itu pengertian surat masuk dan bagaimana penanganan surat masuk berdasarkan sistem buku agenda. Pengertian surat masuk. Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan, baik yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Penanganan surat masuk berdasarkan buku agenda, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan menerima surat masuk meliputi pengumpulan surat masuk, penghitungan jumlah surat yang masuk, memeriksa ketepatan alamat si pengirim, mengelompokkan surat berdasarkan jenisnya, penandatanganan dan pemberian stempel pada bukti pengiriman sebagai bukti bahwa surat telah diterima. Langkah selanjutnya adalah kegiatan penyortiran surat. Penyortiran surat masuk yaitu kegiatan memisahkan antara surat dinas dengan surat pribadi, serta menggolongkan surat dinas berdasarkan 3 kategori: surat rahasia, surat penting, dan surat biasa. Langkah berikutnya adalah proses pencatatan surat. Kegiatan pencatatan surat meliputi kegiatan membuka, membaca, dan menandai pokok surat, memeriksa lampiran apakah sudah sesuai atau tidak, ada atau tidak, membubuhkan tanggal dan para penerima surat pada stempel agenda, serta mencatat surat masuk ke dalam buku agenda. Buku agenda itu ada 3 macam. Yang pertama, buku agenda tunggal, buku agenda kembar, dan buku agenda berpasangan. Buku agenda tunggal adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat, baik surat masuk maupun surat keluar dalam satu format yang sama. Sementara buku agenda kembar adalah buku yang hanya digunakan mencatat surat masuk dan surat keluar. Buku untuk mencatat surat masuk dipisah dengan buku yang digunakan untuk mencatat surat keluar. Sedangkan buku agenda berpasangan adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Baik, langkah selanjutnya adalah langkah pengarahan surat. Langkah pengarahan surat biasanya surat dilampiri lembar disposisi. Lalu lembar disposisi ini diserahkan ke pimpinan untuk mendapatkan instruksi. Lembar disposisi ini digolongkan menjadi 2, yaitu lembar disposisi langsung dan lembar disposisi tidak langsung. Lembar disposisi langsung adalah lembar disposisi yang langsung ditulis pada surat tersebut. Sedangkan disposisi tidak langsung adalah lembar disposisi yang ditulis pada lembaran tersendiri yang sudah disiapkan sebelumnya. Langkah selanjutnya setelah mendapatkan instruksi dari pimpinan adalah menyampaikan surat. Surat setelah diberikan lembar disposisi dan diisi oleh pimpinan, lalu dicatat ke dalam buku ekspedisi.
Buku ekspedisi ini dibagi ada dua, ada ekspedisi intern, ada ekspedisi ekstern. Buku ekspedisi intern itu biasanya digunakan untuk di ruang lingkup organisasi. Nah, jika sudah dicatat di dalam buku ekspedisi, sebelum dikirim surat harus digandakan terlebih dahulu. Baru setelah itu dikirim, didistribusikan, disampaikan kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan menggunakan buku ekspedisi intern. Langkah terakhir yaitu penyimpanan surat. Setelah surat selesai diproses, surat asli dikembalikan oleh staf administrasi kantor atau sekretaris ke unit tata usaha atau sekretariat untuk disimpan atau diarsipkan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu, antara lain sistem subjek, sistem abjad, sistem wilayah, sistem tanggal, dan sistem nomor. Nah, demikianlah anak-anak paparan materi kita kali ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.